Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita menyambut berkat Allah di dalam menyerahkan hidup kita melalui mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, kami akan sedia mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini dengan judul Masa Depan yang Penuh Badai. Masa depan yang penuh badai. Dan ayat inti Wahyu 13 ayat 12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Sekali lagi, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Wahyu 13 ayat 12. Ayat inti kita, Wahyu 13 ayat 12, ada kata menyembah. Dan kata menyembah ini adalah isu di dalam kitab Wahyu. Menyembah ini adalah worship dalam bahasa Inggris. Dan ini sebenarnya berhubungan dengan ibadah. Maka dalam kata menyembah atau kata ibadah yang muncul di dalam kitab Wahyu ini sebenarnya adalah hal yang paling penting yang perlu kita pikirkan di akhir zaman ini. Kadang kita menganggap ini biasa. Tapi jangan pernah lupa saudara-saudara bahwa kitab Wahyu telah mengamarkan bahwa isu terakhir dunia ini adalah siapa yang harus disembah. Allah atau Allah yang palsu. Allah yang palsu itu berarti setan. Dan kitab Wahyu menjelaskan itu. Dan mari kita dengarkan keterangan untuk renungan kita pada pagi hari ini. Khayal Sakaria mengenai Yosua dan malaikat itu diterapkan dengan lebih tegas kepada pengalaman umat Allah pada penutupan hari pendamaian yang besar. Jemaat yang sisa akan menghadapi pencobaan dan kesusahan yang besar. Mereka akan memelihara hukum Allah dan beriman pada Yesus, akan merasakan murka naga dan bala tentaranya itu. Iblis menganggap dunia ini sebagai rakyatnya. Dia sudah menguasai jemaat yang murtad. Tetapi disinilah suatu kelompok kecil yang melawan kebesarannya. Jika dia dapat menghapuskan mereka dari permukaan bumi, maka kemenangannya akan lengkap. Sama seperti dia memengaruhi bangsa-bangsa kafir menghancurkan bangsa Israel. Demikianlah dalam waktu yang dekat dia akan membangunkan kuasa kejahatan dunia untuk membinasakan umat Allah. Semua orang akan dituntut menurut undang-undang buatan manusia yang bertentangan dengan hukum ilahi. Mereka yang akan tetap setia kepada Allah dan kepada tugasnya akan diancam, dicaci dan dibuang. Mereka akan dikhianati baik oleh orang tua maupun saudara-saudara dan oleh keluarga dan sahabatnya. Satu-satunya pengharapan mereka ialah pada rahmat Allah. Satu-satunya pertahanan mereka ialah doa. Sama seperti Yosua memohon di hadapan malaikat itu, demikianlah jemaat yang sisa, dengan hati yang remuk dan iman yang tekun, memohon keampunan dan kelepasan melalui Yesus juru damai mereka. Mereka sungguh menyadari betapa jahatnya hidup mereka. Mereka melihat kelemahan dan ketidaklayakan mereka. Dan sementara mereka memandang diri, mereka hampir putus harap. Penggoda itu siap menuduh mereka. Sama seperti dia siap menuduh Yosua. Dia menunjukkan pakaiannya yang kotor, kelemahan tabiatnya. Dia menghadapkan kelemahan dan kesalahan mereka. Dosa karena tidak bersyukur, keadaan mereka yang tidak sama dengan Kristus yang sudah menghina penebus mereka itu. Dia berusaha menakut-nakuti manusia dengan perasaan bahwa keadaan mereka itu tidak dapat diharapkan lagi, bahwa kenajisan dosa mereka itu takkan pernah terhapuskan.
Dia mengharap dengan jalan demikian akan merusak iman mereka sehingga mereka menyerah kepada pencobaannya, meninggalkan kesetiaannya terhadap Allah, lalu menerima tanda binatang itu. Iblis mempertahankan tuduhannya terhadap mereka itu di hadapan Allah, serta menyatakan bahwa mereka tidak berhak lagi mendapat lindungan Allah karena dosa mereka itu, lalu menuntut haknya untuk membinasakan mereka sebagai pelanggar. Dia mengatakan bahwa sama seperti dia dibuang dari surga, maka mereka itu patutlah tidak beroleh kemurahan Allah. Apakah mereka ini? Katanya, orang-orang yang akan mengambil tempat saya di surga dan juga tempat malaikat yang menggembukan diri dengan saya. Judul kita hari ini, saudara, adalah masa depan yang penuh badai. Apa yang dimaksud dengan penuh badai? Menurut renungan ini adalah bahwa setan akan bekerja berlipat ganda. Dia akan melemahkan, dia akan menggoda, dia akan berupaya untuk menjatuhkan umat Allah. Sekali lagi tadi isu kitab Wahyu dalam Wahyu 13 ayat 12 dan ada ayat-ayat yang lain dalam kitab Wahyu adalah isu menyembah. Kepada siapa kita harus menyembah. Itulah sebabnya datang beribadah kepada Allah itu penting. Oleh karena setan juga berharap agar banyak orang yang datang menyembah dia. Dan itu dia telah buktikan ketika dia menggoda Tuhan Yesus. Dia katakan bahwa dia yang empunya semuanya pada penggodaan ketiga. Dan jika engkau sujud menyembah aku, saya akan berikan semuanya ini. Yang dia tunjukkan adalah alam semesta. Dia tunjukkan adalah kemegahan kota Yerusalem pada waktu itu. Itu berarti dia mengakui bumi ini juga diciptakan oleh dia. Itulah sebabnya saudara, menyembah sangat berkaitan erat dengan menguduskan hari Sabat. Kenapa perlu menguduskan hari Sabat? Karena kita mengakui Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Kenapa perlu mengakui Allah sebagai pencipta langit dan bumi? Oleh karena setan juga mengakui dirinya sebagai pencipta langit dan bumi. Itulah sebabnya ada hari perbaktian yang lain selain hari Sabat yang dirancang, diciptakan oleh setan sebagai Allah palsu itu. Nah, ini pilihan yang sangat berat bagi kita. Tapi renungan kita hari ini katakan bahwa inilah masa depan yang penuh badai, di mana setan berupaya agar semua orang mengikut dia. Dan ini sangat bahaya. Mari jangan sampai salah pilih. Ada kalimat yang terakhir dalam renungan kita hari ini adalah tanda binatang. Nah, tanda binatang ini sangat berlawanan dengan yang disebut dengan meterai Allah di kitab Wahyu. Kenapa tidak disebut meterai binatang? Karena ini sangat berbeda. Tentu kata meterai dan kata tanda ini pembeda. Meterai Allah adalah tanda Allah, adalah sesuatu yang Allah berikan. Sedangkan tanda binatang adalah mewakili umat pengikut setan atau pengikut naga di dalam kitab Wahyu ini katakan. Nah, itulah sebabnya kenapa perlu diberi meterai? Allah perlu memeteraikan umatnya, tapi di sisi lain setan juga memberi tanda pada pengikutnya. Nah, kita jangan merasa sudah setia gereja kepada Tuhan, tapi justru kita masih dalam keadaan kesalahan karena tidak mau menurut kebenaran. Alkitab selalu mengajarkan kebenaran, itulah sebabnya apapun iman kita, mari dasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Jangan berhenti di sini. Belajar terus, gali terus, agar supaya kita dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Tuhan akan memberkati kita di pagi hari ini dan ajakan saya, mari saudara menyembah Tuhan dalam konteks, dalam dasar firman Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan untuk kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu atas berkat Allah yang ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan di pagi ini yang sungguh ajaib, biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami melihat masa depan yang penuh badai, yaitu di mana iblis bekerja lebih giat. Dia ingin menjatuhkan banyak orang.
dan ingin menjadikan banyak orang itu sebagai pengikutnya. Dalam hal menyembah, dalam hal beribadah pun setan mengambil peran. Mungkin kami merasa ini biasa-biasa saja, tapi beribadah pada Tuhan, beribadah pada hari apa, itu sangat menentukan siapa yang kami sembah, siapa yang kami akui sebagai pencipta langit dan bumi. Tolong kami agar kami dimampukan untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Bapa di surga, pada pagi hari ini hamba doakan pendengar audio renungan harian ini di mana saja berada. Hamba doakan khusus 5 nama hari ini, yaitu Ibu Ani Wafumilena, Sylvia Ayakeding, Maria Tamnge, Dolfinus Wanggai, Frida Hamadi. Sekali lagi, Ani Wafumilena, Sylvia Ayakeding, Maria Tamnge, Dolfinus Wanggai, dan Frida Hamadi. Tuhan berkati kelima nama ini. Biarlah Tuhan turut campur tangan dalam hidup mereka. Kebenaran-kebenaran yang telah mereka dengarkan, biarlah bertumbuh, akan berbuah dalam hidup mereka. Hamba doakan setiap perencanaan hidup mereka di masa-masa sulit ini Tuhan juga memberkati. Berkati yang lain yang hamba tidak sebutkan, Tuhan turut campur tangan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang telah jauh dari Tuhan, biarlah mereka didekatkan dengan cara Tuhan. Inilah doa kami, biarlah terberkati kami semua yang mengenalkan Tuhan, yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Pelihara kami hari ini dan seterusnya sampai Engkau datang. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami persembahkan doa ini. Amin. Demikian renungan harian kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi, selamat hari Sabat, dan Shalom.